lagi, semua gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang otitis media akut atau yang disingkat dengan OMA. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher FKUI edisi ke-6. Oke. Telinga tengah biasanya steril meskipun terdapat mikroba di nasofaring dan faring. Secara fisiologi terdapat mekanisme pertahanan masuknya kuman ke dalam telinga tengah melalui selingan mukosa tuba eustachi, enzim dan antibodi. Pada otitis media, terdapat gangguan pada media pertahanan tersebut sehingga kuman masuk ke telinga tengah dan terjadi peradangan. Dikatakan juga bahwa pencetus terjadinya OMA ialah infeksi saluran napas atas. Pada anak, makin sering terkena infeksi saluran napas atas, maka makin besar kemungkinan terjadinya OMA. Pada bayi, terjadinya OMA dipermudah karena tuba eustachinya itu pendek, lebar, dan agak horizontal. Untuk kuman penyebab dari OMA itu sendiri bisa Streptococcus hemolyticus, bisa Staphylococcus aureus, bisa Pneumococcus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Streptococcus unhemolyticus, Proteus vulgaris, dan Pseudomonas aeruginosa. Untuk Haemophilus influenza sering ditemukan pada anak di bawah usia 5 tahun. Untuk stadium OMA itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah stadium oklusi tuba. Pada stadium ini tampak gambaran retraksi membran timpani akibat tekanan negatif di dalam telinga tengah akibat absorpsi udara. Membran timpani tampak normal ataupun keruh pucat. Efusi mungkin telah terjadi. Yang kedua adalah stadium hiperemis. Terdapat gambaran pembuluh darah yang melebar di membran timpani ataupun seluruh membran timpani tampak hiperemis dan udem. Sekat yang terbentuk bersifat eksudat yang seros sehingga susah dilihat. Yang ketiga adalah stadium supurasi. Udem yang hebat pada mukosa telinga tengah dan hancurnya sel epitel superficial, serta terbentuknya eksudat yang purulen yang memenuhi cavum timpani, sehingga membran timpani tampak menonjol ataupun bulging. Di sini pasien biasanya merasa kesakitan, nadi dan suhu yang meningkat, serta rasa nyeri yang bertambah hebat. Bila tidak dilakukan insisi membran timpani, maka akan terjadi ruptur membran timpani. Yang keempat ada stadium perforasi. Di sini karena virulensi kuman yang terlalu tinggi atau pemberian antibiotik yang terlambat. Anak yang tadinya gelisah di sini akan menjadi tenang, suhu tubuh menurun dan dapat tidur nyenyak. Yang kelima ada stadium resolusi. Bila membran timpani tetap utuh, maka keadaan membran timpani perlahan akan kembali normal. Bila sudah terjadi perforasi, maka sekat akan berkurang dan akhirnya kering. Bila daya tahan tubuh baik dan ataupun virulensi kuman yang rendah, maka resolusi dapat dicapai walaupun tanpa pengobatan. OMA dapat menjadi OMSK bila perforasi menetap dan sekret yang keluar terus-menerus ataupun hilang timbul. OMA dapat menimbulkan gejala sisa atau sequel berupa otitis media serosa bila sekret menetap di cavum timpani tanpa terjadi perforasi. Untuk gejala klinis dari OMA itu sendiri bergantung pada stadium dan umur pasien. Pada anak yang sudah dapat bicara akan mengeluh rasa nyeri dalam telinga selain ditemukan suhu tubuh yang tinggi dan adanya riwayat batuk pilek sebelumnya. Pada anak yang lebih besar ataupun dewasa dapat mengeluh rasa penuh dalam telinga ataupun rasa kurang dengar. Pada bayi dan anak kecil, gejala khas homa adalah suhu yang sampai 39,5, anak susah tidur, kesakitan, anak memegang telinga yang sakit. Bila terjadi ruptur membran timpani, maka sekat mengalir ke telinga luar, suhu tubuh menurun dan anak tertidur tenang. Untuk terapi dari OMA itu sendiri bergantung pada stadiumnya. Pada stadium oklusi tuba dapat diberikan obat tetes hidung HCl efedrin 0,5% untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk HCl efedrin 1% untuk anak di atas 12 tahun dan dewasa. Juga dapat diberikan antibiotik bila penyebabnya bukan alergi ataupun virus. Pada stadium hiperemis dapat diberikan antibiotik, obat tetes hidung dan analgetik. Antibiotik yang dianjurkan adalah penisilin ataupun ampicillin. Pada stadium supurasi, selain diberikan antibiotik, dapat dilakukan miringotomi. Pada stadium perforasi, dapat diberikan obat cuci telinga H2O2 3% selama 3-5 hari. Untuk stadium resolusi, bila keadaan terus berlanjut, maka antibiotik dapat dilanjutkan sampai 3 minggu ke depan. Bila sampai 3 minggu masih tetap sama, maka dikatakan sebagai otitis media supuratif subakut. Bila sampai 1,5 bulan ataupun 2 bulan, maka keadaan tersebut dinamakan otitis media supuratif kronis. Untuk komplikasi dari OMA itu sendiri bisa terjadi abses subperiosteal, meningitis, dan abses otak. Itu bahasan kita kali ini tentang otitis media akut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.